Bayu sudah nyobain sate tempe, saya Tuntas. sudah nyobain martabak tempe gitu kan. Yang sate tempe itu yang mana sih? Banget. Yang mana sih? Nggak tahu, nggak ada lagi banget di sini. Kita Saya sampai cuma nggak ngobrol sama Profesor Nadine, Mbak Yaya, sama Mas Teguh selama commercial break. Ngabisin saya ya? sudah ngabisin ini. kita bahas lagi deh lebih lengkap. Ini hanya sebagian varian dan di Indonesia kebetulan adanya. Kita punya juga salah satu, kalau saya bisa bilang, tidak hanya yang memproduksi tempe, juga mengolah tempe, mempromosikan tempe juga ke mancanegara. Ini ada salah satu warga Indonesia di Jepang. Kita sapa melalui sambungan Skype dengan Pak Rustono. Oke, Di sana udah selamat siang pagi kayaknya ya? menjelang siang, Pak Rustono. Selamat pagi, Mas Bayu dan Mbak Glory. Selamat Iya. pagi. Rekan-rekan studio. Oke, terima kasih sudah bergabung bersama kami melalui Skype. Seperti apa Terima tempe kasih. di Jepang, Mas Rustono? Oke. Tanggapannya? Oh, tanggapannya luar biasa. Oh. Luar biasa. Ya. Orang-orang Indonesia yang tinggal di Jepang luar biasa juga. Awalnya kami memproduksi tempe itu dibantu oleh rekan-rekan Indonesia, hingga sampai akhirnya penduduk Indonesia di Jepang menerima tempe sebagai makanan setiap hari. Nah, ini kalau di Jepang tempenya diolah jadi apa? Ada 200 varian di 200 varian? Ya. Oh, Iya, wah itu sudah ada buku menunya lagi. Bukan saya yang menciptakan, ini yang ahli masak di sini, ya. Macam-macam menu tempe ya. Ada juga seperti ini. Oh, saya nggak ngerti Ya. itu bahasanya. Dari tahun 97 sudah di sana, sudah ada tempe waktu datang ke Jepang atau baru-baru ini saja populer? Dari tahun 97 kami sudah mulai punya impian untuk mempromosikan tempe di Jepang, sama dan kemudian ke dunia, ke seluruh dunia juga. Jadi Mas Rustono yang memulai kampanye tempe lah begitu ya bagi warga Iya. Indonesia dan juga warga Jepang di sana. Kedelai Jepang dong berarti pengolahan ini. Betul. Kami punya kedelai yang ditanam di sini ya, dan juga saya bawa kedelai yang dari Gerobokan, kualitas. Oh, Ada juga kedelai lokal kita di situ. Mas Rustono, Berarti kita ngekspor ya. ya, Mas Rustono, Ya. ada mungkin warga di Jepang yang pertama kali baru merasakan tempe, apa tuh? Mereka langsung nanya, ini apa atau bagaimana? Di Jepang maksudnya. Ya. Untuk orang Jepang, jadi sebenarnya kami dulu sudah tawar-tawarkan, ditolak, ya, ditolak ya. Tapi kami masih punya pelanggan Indonesia, pelanggan setia. Terima kasih sekali sudah dibantu. Dan terus pada saat itu kami, jadi sebenarnya ke dalam bisnis tempe ini, kalau saya katakan di penganan kesehatan nggak ada yang tertarik. Tapi mereka mengikuti cerita. Jadi di balik produk ini ada cerita. Jadi behind the product itu ada story saya, yang itu yang membuat tempe bisa diterima di Jepang. Kalau tempe Dan bahasa kemudian- Jepang dikenalnya apa, Mas Rustono? Biar kita juga enak nih menyebutnya kalau ketemu sama orang Kenapa? Jepang. Kenapa? Menyebut tempe di Jepang tempe juga? Iya, tempe. Oh tempe Sama, juga. isinya Nah manapun itu dia tempe mempertahankan nama aslinya Iya. dari Indonesia ya. Oh, oke. Iya. Tempe itu bisa ditulis dalam bentuk bahasa Jepang ya. Ini tempe bacanya. Bisa juga pakai tempe, pakai H, itu tempe juga. Jadi jangan salah paham. Tempe itu dimanapun juga kita yang mempertahankan tempe atau yang lain. Kalau tempe nggak pakai H, tempe bacanya. Jadi kita pertahankan tempe dalam tulisan Tanpa nama huruf kita H. tempe. Wow. Ini saya juga promosi, kita berjuang juga ya, kita sama partner saya di Meksiko, kami produksi juga di Meksiko. Oh. Di sini tertulis un regalo de Indonesia para el mundo. Wow, ada ini di situ. sampai ke Meksiko Itu ya? artinya apa? Artinya adalah hadiah Indonesia untuk dunia. Hadiah Indonesia untuk dunia. Iya. Oke. Seperti Wow. itu. Mas Rustiono Jadi, boleh nanya satu ya, paling favorit masakan tempe dibuat apa di Jepang? Iya. Siapa? Saya? Ya di Jepang. Di Jepang paling favorit diapain tempe? Burger tempe. Burger tempe ya. Oh. Oke. Saya tempe. Dijadikan pengganti roti Daging. begitu ya atau dagingnya? Iya. Jadi mendatang nanti tempe jadikan menu sarapan pagi atau sarapan siang. Jadi sudah masuk ke
masuk ke budaya Jepang gitu. Kalau diolah di sana, harganya jadi berapa tempe itu di Jepang? Kalau di Indonesia kan? Mahal nggak tuh, Mas Rustono? Ya kira-kira 30-40 ribu ya. 30-40 ribu ya. Kalau begitu saya pindah ke Jepang, saya jual tempe juga. Jadi pusat. Itu Mas Rustono ini tinggal di mana di Jepang? Di kota apa? Di Prefektur 3. Oke, Iya, kan, nah ya. dari tempat Mas Rustono ini sudah kemana saja di Jepang tempe hasil produksinya Mas Rustono didistribusi? Oke. Saya Waduh. punya peta. Dibawa Oke, ke punya kameramen andalan tampaknya. Oh, terima kasih. Ada peta, kayak Oh, kita itu yang sudah lihat. titik-titik merah itu? Iya betul. Ya. Dan juga di negara-negara lain juga itu. Ada. Oh, jadi yang ada titik merah tadi banyak itu, baik. Itu adalah luas ya. penyebaran distribusi tempe. Dari Eropa sudah di mana saja? Kenapa? Di Eropa sudah di mana saja tadi? Ada di Prancis, ada di nanti ke Jerman, ya. Oh, Jerman juga ya. Ekspor ya, kali kita produksi di sana dengan partner, ada partner di sana. Oh, bukan Dan main. mereka cinta Indonesia, mereka cinta Pengusaha global nih, tempe global ya. kita Ya, harus mengglobal karena ini makanan masa depan. Jadi saya juga idealis sekali di tempe, jadi terus saya promosikan Indonesia. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman yang di Jepang yang telah banyak sekali membantu perjalanan impian saya. ya. Iya. Jadi Mas kita Rustono, semua sebenarnya. Mendukung betul ya. ya. Di Jepang, hampir seluruh Jepang sudah kena tempe semua. Dan dari Jepang, Ke Anda Eropa. memperkenalkan tempe ke Eropa. Anda sudah menjadi pengusaha yang mengglobal. Terima kasih sudah Mas menginspirasi kita Rustiono juga. mohon dukung ya, kami Nah, dari saya Indonesia Iya. mengajukan melalui Kemendikbud tempe untuk warisan budaya dunia Iya. dari Indonesia. Ya. Ya. Iya. Oke. Jangan lupa diisi petisi online-nya begitu, Mas Rustono. Ya. Terima kasih Untuk sudah tempe. menyapa kami langsung dari Jepang dan juga membawa sedikit sisi yang berbeda dari tempe. Jadi di sana harus kasih H sedikit ya, Prof. Iya. Karena kalau aja begitu jadi tempi katanya tadi cara bacanya jadi salah Tapi ya. kita dari Forum Tempe Indonesia bersama Prof. Made dan juga Pergi Sipangan tetap mempertahankan tanpa H. Karena originalnya itu tanpa H. Oh iya. Dan masuk ke dalam kodeks tadi yang Asia, regulasinya membuat standar juga tanpa H. Jadi originalnya harusnya tanpa H gitu. Gitu ya. Tapi kadang-kadang orang boleh nambah H gitu ya. Iya. Oke. Agar membacanya benar sesuai dengan lafal kita begitu. Begitu. Kalau Mas Teguh juga nih melihat Ya. apa yang sudah terjadi dengan tempe bahkan dari negara Jepang, mudah-mudahan ini menginspirasi bagaimana harapan kita untuk melihat ke UNESCO meloloskan keinginan kita ini semua. Sampai kapan sih batas waktunya kita butuh waktunya? Betul, jadi kurang lebih kita paling tidak butuh waktu 5 tahun ya untuk Oke. pengujian karena harus ada beberapa dokumen yang harus kita isi dan kumpulkan juga persyaratan semuanya. Jadi bertahap pengajuannya nanti. Nah saat ini kami sedang mencoba untuk menggalang dukungan, tahapan penggalangan dukungan baik secara offline maupun online dan juga kami sudah melakukan audiensi ke pemerintah Jawa Tengah, kemudian di Klaten dan juga ke Kementerian Pendidikan dan Oke. Kebudayaan. Ya. Jadi ini adalah tahun pertama dari usaha ini ya, masih ada sekitar Iya, tapi 4 tahun lagi. mudah-mudahan waktu kita diskusi dengan Pak Dr. Anies Baswedan, Kemendikbud, bagaimana kalau bisa kita percepat. Jadi kalau bisa Ya. dalam waktu 3 tahun, nggak 5 tahun. Jadi Semua persyaratan itu selesai. Bisa selesai, Kemendikbud tahun ketiga mengajukan, mudah-mudahan bisa lebih cepat. Yang penting nanti harapan kita pemerintah nanti melalui duta besar melakukan lobby-lobby internasional. Oke. Karena perwakilan negara waktu rapat di UNESCO supaya dia paham tentang tempe ini dan betul-betul dokumen kita dianggap sesuatu yang sudah bagus gitu ya. Oke, pokoknya kita dukung itu. Ya. Iya. Mbak Yaya sedikit terakhir. Ini saya cobain. Ini apa? Ini minuman ada Ini tempenya. minum tepung tempe ditambah sedikit susu untuk ngurangin langunya dan stroberi. Kali ini Prof nih yang membuat katanya Iya. racik ya. Enak. Fardian. Tepung tempenya dari Tunggu. Saya nggak percaya. Saya juga mau. Kalau ini Saya rasa coba pisang juga. ya. Saya coba Oke. rasa pisang. Oke. Jadi minuman dan makanan juga ini semua Iya. sudah dibuat ya. Ini termasuk martabaknya saya juga cobain. Tadi Glory bilang enak. Jadi saya perlu ceritakan di Bogor itu ada senior saya, Dr. Min Karmini itu membuat tepung tempe. Tepung tempe Jadi untuk saya minuman beli ya? dari dia, kemudian saya racik supaya rasa langunya relatif bisa dikurangi, Jadi kasih dihindari. buah-buahan Sedikit begitu. susu, kemudian buah-buahan. lengkap. Jadi makanan Kapan ini minuman semua kita bisa kita semuanya ya? nikmati di restoran-restoran atau apa bisa? Tergantung sekarang pengusaha mau bekerja sama apa tidak. Saya Oke. siap saja melempar Menu-menunya, resep tadi ya resepnya untuk ya. kita
Bahkan kalau perlu di industri jadi tetra pack gitu ya, Ya. dikemas-kemas sehingga yang tahan 1 bulan Iya. misalnya. Oke, Ya. jadi ini adalah bisa menjadi industri baru, restoran baru lah, restoran khusus tempe. Terima Betul. kasih para narasumber yang sudah hadir di Sapa Kita Indonesia dukung, Pagi. ya. Saya mendukungnya dengan minum dan makan tempe. Saya akan tanda tangani petisinya. Iya, Terima kasih. tanda tangani. Sukses untuk segala upayanya untuk tempe menjadi warisan budaya kuliner internasional lewat UNESCO. Dan setelah ini saya akan makan dulu. Mike Mohede akan menghibur kita Iya. di kesempatan ini di Sapa Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.